Ya pemirsa, PT Kereta Api Indonesia menggelar diskon harga tiket untuk perjalanan jarak jauh. Diskon itu dapat dimanfaatkan di masa angkutan Lebaran 2025. Direktur Utama PT KAI Didik Hartianto dalam konferensi pers persiapan masa angkutan Lebaran Idul Fitri 2025 di kantor Kementerian BUMN pada Selasa menyebut promo diskon sebesar 20% dapat dipesan pada 18 sampai 19 Maret 2025. Diskon berlaku untuk beragam kelas perjalanan, yaitu eksekutif, bisnis maupun ekonomi. Menurut Didik, PT KAI akan menyiapkan 38.000 tiket untuk program promo ini. Namun jumlah itu akan tetap disesuaikan dengan jumlah kursi yang tersedia. Sedangkan untuk program promo flash sale, PT KAI akan menyiapkan 2.000 tiket yang hanya bisa dipesan via Access by KAI. Rencananya promo ini akan dibuka pada 18 Maret 2025 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Melalui promo flash sale, harga tiket KAI eksekutif jadi 300 ribuan, KA bisnis jadi 200 ribuan, dan KA ekonomi jadi 100 ribuan. Masih dari domestik, Kejaksaan Agung resmi menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi, tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023. Hal itu diumumkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hardy Siregar dalam konferensi pers Senin 24 Februari 2025 malam. Hal ini ditetapkan setelah penyidik dan Jampitsus Kejagung melakukan pemeriksaan setidaknya pada 96 saksi dan 2 orang ahli. Tercatat kerugian keuangan dari dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk minyak ini mencapai 193,7 triliun rupiah yang bersumber dari berbagai komponen. Antara lain kerugian ekspor dalam negeri, kerugian impor melalui broker, dan kerugian karena subsidi. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar menjelaskan bahwa berdasarkan aturan yang ada, pemenuhan minyak mentah domestik seharusnya mengutamakan pasokan dalam negeri sebelum melakukan impor. Namun berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan adanya indikasi pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Akibatnya kondisi itu membuat produksi minyak mentah dalam negeri tidak terserap sepenuhnya dan pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang akhirnya dilakukan dengan cara impor. Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso mengatakan, di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan optimal. Pertamina berkomitmen menyediakan layanan energi untuk menopang kebutuhan harian masyarakat. Fajar menjelaskan, Pertamina Group menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan good corporate governance serta peraturan berlaku. Berita terpopuler selanjutnya dari mancanegara, di mana tengah berlanjutnya perang Rusia-Ukraina yang telah memasuki tahun keempat, pemerintah Inggris mengumumkan paket sanksi terbesar terhadap Moskow sejak 2022 dalam upaya melemahkan kemampuan Rusia untuk terus berperang. Dilansir Newsweek Selasa 25 Februari 2025, paket bom ini mencakup 107 sanksi baru yang menargetkan armada bayangan Rusia, rantai pasokan militer, serta individu dan institusi keuangan yang mendukung ekonomi Rusia dalam membiayai perang. Inggris juga akan memberikan tekanan lebih lanjut terhadap pendapatan energi Rusia guna mengurangi dana yang dapat digunakan Presiden Vladimir Putin untuk melanjutkan invasi ke Ukraina. Langkah ini muncul setelah pertemuan pejabat Rusia dan Amerika Serikat di Arab Saudi untuk membahas negosiasi perdamaian. Namun pertemuan tersebut justru memicu ketegangan antara AS dan sekutu Eropa karena dianggap menyingkirkan Ukraina dari diskusi perdamaian. Secara rinci, sanksi tersebut menyasar 40 kapal dalam armada bayangan Rusia yang digunakan untuk menghindari sanksi perdagangan minyak. Dengan langkah ini, Inggris kini menjadi negara Eropa dengan jumlah sanksi terbanyak terhadap kapal-kapal Rusia, yakni 133 kapal. Selain itu, Inggris juga menyasar rantai pasukan militer, termasuk pejabat pertahanan Korea Utara yang terlibat dalam pengiriman pasukan dan senjata ke Rusia. Beralih ke berita terpopuler yang terakhir, ruang angkasa yang selama ini dikuasai Starlink milik Elon Musk akan makin ramai. Starlink kedatangan penantang baru yang siap bersaing untuk mendominasi internet satelit berkecepatan tinggi. Saingan tersebut tak lain adalah SpaceSail yang didukung pemerintah China.
Pada November lalu, SpaceX yang berbasis di Shanghai telah menandatangani perjanjian untuk masuk ke Brasil. SpaceX juga mengumumkan sedang dalam pembicaraan dengan lebih dari 30 negara. Saat ini perusahaan sudah mulai beroperasi di Kazakhstan, menurut keterangan Kedutaan Besar Kazakhstan di Beijing. Sejak 2020, Starlink telah meluncurkan banyak satelit ke orbit rendah bumi atau LEO dengan ketinggian kurang dari 2.000 km. Jumlahnya lebih banyak daripada gabungan semua pesaingnya. Satelit yang beroperasi di ketinggian terendah ini mentransmisikan data dengan sangat efisien, menyediakan internet berkecepatan tinggi untuk masyarakat terpencil, kapal pelaut, dan militer yang sedang berperang.